Api Tauhid, cahaya keagungan cinta sang mujadid. 4. Akad nikah. Selesai sholat subuh berjamaah, aku murojaah 2 juz, lalu berolahraga, lari pagi. Setelah mendapat keringat, seperti biasa aku melatih jurus-jurus pencaksilat yang dulu pernah aku pelajari di pesantren agar tidak lupa. 2 atau 3 jurus minimal harus dipraktikkan setiap hari, agar tidak lupa dan hilang kegesitanmu. Begitu pesan Kiai Rosyid, guru silat di pesantren dulu. Di Madinah, para syekh dan guru besar sepertinya tidak ada yang mempelajari ilmu bela diri. Saya kadang-kadang sangsi apa mereka bisa meneladani para sahabat Nabi yang hebat dan gesit saat perang Badar, kaul tubuhnya sedemikian gemuk dan jelas saja tampak susah. Pagi itu cukup 5 jurus yang kumainkan dan kututup dengan latihan pernafasan murni. Udara sejuk dan ranuk lakah sungguh terasa nyaman merasuk dalam syaraf dan aliran darah. Setelah tubuh benar-benar terasa segar, aku berlari-lari kecil kembali ke rumah. Bau mendoan goreng buatan ibu seperti tercium sedapnya meski dari jarak 2 mil jauhnya. Seperti biasa, setiap pagi ibu sudah menyiapkan teh tubruk panas dan mendoan goreng. Aku ke ruang tengah. Ibu tampak cerah menemani bapak yang sedang menikmati mendoan hangat. Aku duduk di hadapan mereka. Ada 2 gelas teh tubruk sudah berkurang isinya. Yang satu masih utuh, itu bagianku. Aku seruput kehangatannya. Baunya khas, harum. Rasanya sepet, seger dan manis. Subhanallah, ini juga suasana surga. Suasana yang juga sering aku kangeni saat aku berada di Madinah. Sudah istikharah, Mi? Tanya ibu. Sudah, Bu. Bagaimana hasilnya? Belum jelas, Bu. Kan istikharah baru sekali. Fahmi perlu istikharah lagi. Dari kamarku tiba-tiba terdengar suara Sami Yusuf mendengarkan lagu Al-Mu'alim. Ada panggilan masuk. Fahmi, angkat telepon dulu. Aku bergegas cepat ke kamar mengangkat telepon. Dari nomor tak dikenal. Tetap aku angkat. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan Ustadz Fahmi. Tanya suara di seberang sana entah di mana. Suara laki-laki, suara itu tampak bersahabat sekali. Iya benar, ini siapa? Saya Salim, Ustadz. Saya asistennya Pak Kiai Arselan Yosowilangun dari pesantren Manahilul Hidayat. Katanya 2 bulan yang lalu Pak Kiai jumpa Ustadz di Madinah. Oh iya benar, ada yang bisa saya bantu? Pak Kiai minta saya konfirmasi ke Ustadz, apa Ustadz besok ada di rumah? Insya Allah saya di rumah. Kebetulan sekali Pak Kiai dan keluarga besok mau menghadiri walimah seorang santri di dekat Ranu Pakis. Jika tidak ada halangan, Pak Kiai mau mampir ke rumah Ustadz. Oh begitu, ahlan wa sahlan. Senang sekali saya jika Pak Kiai Arselan berkenan mampir. Berarti kira-kira jam berapa Pak Kiai akan sampai di tempat saya? Kira-kira asar, sebelum atau setelah sholat asar. Saya akan kirim SMS ke Ustadz. Mohon dikirimkan rutenya ya Ustadz. Iya insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jujur hatiku bahagia sekali. Bagaimana tidak bahagia? Pak Kiai Arselan, ulama cukup terkenal di Kabupaten Lumajang, pengasuh pesantren paling besar di Yosowilangun, berkenan mampir ke rumahku. Kabar itu aku sampaikan kepada bapak dan ibu. Mereka berdua kaget tetapi bergembira. Bapak meyakinkan bahwa diriku tidak salah mendengar informasi. Aku meyakinkan tidak salah. Pak Kiai Arselan benar-benar berniat akan mampir berkunjung. Ibu langsung mengajak bapak ke pasar untuk beli segala sesuatu untuk menyambut Pak Kiai. Bapak mengatakan agar besok saja ke pasarnya, tapi ibu memaksa kalau besok nanti gak punya waktu cukup untuk mengolahnya. Akhirnya bapak mengalah. Aku sempat berkata kepada ibu agar biasa saja, ya disambut seadanya. Kalau adanya mendoan, ya mendoan saja. Apalagi Pak Kiai besok itu mampir sehabis menghadiri walimah, pasti sudah kenyang. Tapi ibu tidak mau apa adanya. Kedatangan Kiai itu barokah, kita kedatangan tamu agung. Mungkin seumur sekali Pak Kiai Arselan menginjak rumah kita. Ibu tidak mau apa adanya, ya sebisa-bisanya diada-adakan. Hari itu bapak dan ibu pergi ke pasar.
Aku tidak bisa mengantar sebab seharian penuh harus mengisi acara di 3 tempat. Aku pula hampir jam 9 malam, dan ibu sudah membuat rendang daging sapi, opor ayam, sambal hati, oseng-oseng kikil. Semua sudah siap, ibu juga sedang membuat kue nogosari dan puding pisang. Rahmi sibuk membantu ibu. Besok saat Pak Kiai datang, semua sudah siap, kata ibu. Ibu ini masak kayak mau menjamu kedatangan keluarga besar mau lamaran, saut Rahmi. Ya nggak apa-apa, jarang-jarang ada kiai besar mau mampir ke rumah kita, tukas ibu. Mas, besok berapa orang rombongan Pak Kiai? Aku nggak tahu, Dik. Jangan-jangan cuma 2 orang, Pak Kiai sama Bu Yai saja. Biasanya beliau disopiri. Ya berarti 3 orang tambah sopir. Ibu mendekat sambil tersenyum berseloroh. 3 orang juga tidak apa-apa. Cuma Pak Kiai seorang yang datang juga tidak apa-apa. Nanti kalau lebih kita bagi-bagi sama tetangga. Ketika ibu berniat memberitahu tetangga kanan kiri bahwa besok akan kedatangan tamu penting, yaitu Pak Kiai Arselan, agar para tetangga bisa datang ikut menyambut, aku melarangnya. Pak Kiai mungkin hanya benar-benar mampir sebentar, dan tidak ingin seremonial. Ibu bisa memahami. Persis seperti yang disampaikan Salim, asisten Pak Kiai, rombongan Pak Kiai datang tepat 5 menit sebelum adzan asar berkumandang. Pak Kiai datang hanya berlima. Pak Kiai sendiri, Bu Nyai, Salim yang menjadi asisten sekaligus sopir Pak Kiai, dan 2 orang gadis tak lain adalah salah satu putri Pak Kiai dan seorang santriwati senior. Begitu sampai, Pak Kiai langsung mengajak ke masjid atau musola untuk sholat asar. Sementara Bu Nyai dan 2 gadis yang menyertainya memilih sholat di rumah bersama ibu dan adikku Rahmi. Sore itu ibu dan bapak tampak bahagia sekali. Saat makan, Bu Nyai tampak lahap sekali dan berkali-kali memuji kelezatan masakan ibu. Bahkan Bu Nyai minta izin jika diperbolehkan ingin membungkus rendang, daging sapi, dan oseng-oseng kikilnya. Tentu saja ibu sangat tersanjung mendengar permintaan itu. Tak lama Pak Kiai Arselan dan rombongannya mampir di rumah. Tak lebih dari 1 jam saja. Namun sebelum pulang, Pak Kiai minta bisa berbincang berlima. Pak Kiai, Bu Nyai, Bapak, Ibu, juga saya. Yang lain tahu diri. Rami mengajak Salim dan 2 gadis itu keluar melihat danau Rana Kelakah. Kami bertemu dengan Nak Fahmi saat umroh beberapa waktu yang lalu. Ikut travel Arina Manasikana. Yang punya travel itu kebetulan santri kami, generasi 80-an. Jadi ya kami boleh dibilang diumrohkan oleh pemilik umroh. Pak Kiai Arselan membuka percakapan. Selama di Tanah Suci, saya tidak lepas memperhatikan Nak Fahmi, lanjut Bu Nyai. Apanya yang diperhatikan Bu Nyai? Tanya ibu sambil tersenyum. Semuanya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, saya perhatikan semuanya. Cara bicara, cara jalannya juga saya perhatikan. Aku jadi salah tingkah. Sama sekali aku tidak mengira bahwa selama membimbing jamaah, ada yang memperhatikan semua gerak-gerikku. Saya sudah rembukan lama sekali dengan Pak Kiai. Intinya, jika Nak Fahmi belum ada calon, terus terang kami tertarik untuk menjadikan Nak Fahmi sebagai menantu kami, tegas Bu Nyai. Tak ayal aku terkejut bukan main. Demikian juga Bapak dan Ibu. Aku tidak berani bicara. Bapak dan Ibu masih belum buka suara. Sesaat kami diam. Ruangan itu diselimuti hening sesaat lamanya. Kok malah diam semua? Suara Pak Kiai memecah keheningan. Apa Nak Fahmi sudah ada calon? Setahu saya Nak Fahmi belum menikah kan? Iya Pak Kiai, saya belum menikah dan belum menentukan calon. Jadi bagaimana? Tanya Pak Kiai. Nyuwun sewu Pak Kiai, kalau boleh tahu Fahmi ingin dijodohkan dengan putri Pak Kiai yang mana? Kan tadi punya cerita masih punya 3 putri belum menikah, saut ibu. Ya yang kami ajak ke sini itu si Zula, nama lengkapnya Firdaus Nuzula, jawab Pak Kiai. Fahmi tadi sempat lihat Zula kan? Wong sempat berbincang ringan tadi saya lihat, lanjut Pak Kiai sambil tersenyum. Aku jadi malu, memang tadi gadis bernama Zula itu sempat tanya apa sudah selesai kuliah di Madinah. Aku jawab S1 sudah selesai, sekarang sedang menempuh S2. Bu Nyai kemudian panjang lebar menjelaskan apa rencana dia untuk putrinya bernama Firdaus Nuzula itu. Bu Nyai cerita, Nuzula baru semester 4 kuliah program studi kesehatan masyarakat UIN Jakarta. Jadi masih 2 tahun lagi selesai kuliah. Bu Nyai ingin Nuzula berumah tangga dalam arti sesungguhnya setelah lulus kuliah.
Tetapi ia juga ingin secepatnya menikahkan Nuzula begitu menemukan sosok calon suami yang menurutnya layak. Dan Bu Nyai merasa menemukan hal itu pada diriku. Bu Nyai dan Pak Kiai ternyata sudah jadi sowan ke pesantren tempat aku belajar dulu sebelum ke Madinah dan mendapatkan informasi yang lengkap tentang diriku. Hal itu semakin membuat mereka mantap. Karena sudah merasa sangat mantap, maka Bu Nyai dan Pak Kiai ingin Nuzula menikah denganku secara siri dulu. Jadi secara syariat sudah suami istri, tapi dengan perjanjian selama Nuzula belum selesai kuliah, belum boleh bercampur layaknya suami istri. Baru nanti ketika Nuzula sudah lulus kuliah, diresmikan secara besar-besaran dan boleh hidup layaknya orang berumah tangga. Kalau memang serius menikah, kenapa harus siri? Tanyaku. Nuzula masih malu diketahui teman-temannya sudah menikah, jawabnya. Berarti Nuzula belum siap. Benar itu, kan tadi saya sudah jelaskan Nak Fahmi, saya punya inisiatif segera menikahkan dia. Itu jujur saja untuk menjaga dia. Dia hidup di Jakarta. Kalau dia merasa sudah punya suami, dia pasti lebih menjaga. Kalau dia sudah lulus, barulah hidup serumah, jelas punya. Apalagi Nak Fahmi kan juga masih kuliah di Madinah. Jadi sama-sama menyelesaikan kuliah dulu lah. Jadi nikah siri dulu. Sudah sah sebagai suami istri, tapi hidupnya sementara pisah. Yang satu di Jakarta, yang satunya di Madinah. Nanti kalau ada rezeki, kami ajak Nuzula umroh. Nak Fahmi boleh menggandeng tangan Nuzula di Jabal Rahmah. Tampak Pak Kiai disambut senyum ibu dan bapak. Apa Nuzula mau menerimaku? Kalau dia tidak mau, dia tidak akan mau repot-repot pulang dari Jakarta dan kami ajak ke sini. Jawab Bu Nyai. Jangan dijawab sekarang. Silahkan Nak Fahmi pikir-pikir. Sebelum balik ke Madinah, tolong kami dikabari seperti apa keputusannya, kata Pak Kiai bijak. Saya tidak tahu seperti apa perasaanku saat itu. Apakah senang dan bahagia? Kaget dan mendapat kejutan tak terduga? Apakah justru cemas dan khawatir? Sebab jika memilih putri seorang kiai, apakah justru tidak memikul beban berat? Ataukah bingung? Sebab tentang Nurjanah belum juga jelas. Rasanya semua bercampur menjadi satu saat itu. Bapak dan ibu langsung mengumpulkan seluruh anggota keluarga. Malam itu juga kakak saya, Ismi dan suaminya diminta datang seketika itu. Jika kondisi sehat, tak boleh tidak datang. Bapak juga mengundang Pak D. Syakban, satu-satunya saudara bapak yang tersisa. Jadilah malam itu anggota keluargaku berkumpul, ditambah Pak D. Bapak memimpin rapat. Bapak menjelaskan tentang kedatangan Pak Kiai Arselan dan keluarganya. Yang paling penting adalah permintaan Pak Kiai Arselan dan istrinya. Ibu menambahi penjelasan Bapak sehingga semua menjadi jelas dan gamblang, termasuk nikah siri dan syarat-syarat diminta keluarga Pak Kiai setelah menikah. Bapak juga menyampaikan sehari sebelumnya Pak Lurah juga datang. Bapak lalu meminta pendapat anak-anaknya dan tentu Pak D. Syakban. Pak D. menyampaikan pendapatnya dengan kata-kata yang sangat yakin. Kalau saya jelas sekali, pulung itu datang ke rumah ini. Gak usah ragu untuk diambil. Kiai Arselan itu kiai besar, keturunan kiai besar. Fahmi ini dapat keberuntungan luar biasa jika bisa nikah dengan zuriyat Kiai Arselan. Sudah diiyakan saja dan dipercepat pernikahannya. Tapi Pak D, Rami menugas. Tapi apa Nduk? Pak Lurah kan datang duluan. Nurjanah apa tidak lebih berhak dipilih? Dia juga sholihah, anak pesantren. Pak Lurah ataupun Pak Kiai itu sifatnya penjajakan Nduk, bukan lamaran. Yang melamar nanti ya Fahmi. Lah kita menentukan mau melamar yang mana. Mau melamar anaknya Pak Lurah, apa mau melamar anaknya Pak Kiai. Jadi tidak masalah Nduk. Lah kalau kau sendiri bagaimana Mi? Gak tahu Pak D, masih bingung. Jangan bingung, kau harus tegas menentukan pilihan. Kayak bapakmu dulu gitu loh, tegas banget saat milih ibumu. Aku masih ingat almarhum kakekmu ingin menjodohkan ayahmu dengan anak temannya yang sama-sama pedagang sayur di pasar. Lah ayahmu mendengar ibumu tadarusan baca Al-Quran pas Ramadan. Jatuh cinta. Ayahmu tegas bilang kalau nggak nikah sama ibumu mending nggak usah nikah. Gitu loh Le. Kata Pak D ceplas-ceplos membuat kami semua tersenyum. Dan tentu membuat bapak dan ibu berbinar-binar bahagia. Kalau ayahmu nggak tegas milih ibumu, ya kalian nggak lahir. Sebab adanya kalian itu wasilahnya ayah dan ibu menikah. Iya toh? Iya benar Pak D. Ya sudah kamu jangan inggah-inggih bingung. Yang tegas punya pilihan jelas.
Karena ini sama-sama baiknya Pak D, jadi Dik Fahmi bingung. Kan Dik Fahmi tidak mendengar salah satu dari mereka tadarus terjatuh cinta. Ya enggak Dik, saut kakakku Ismi membelaku. Iya Mbak, Bapak menyelam. Terus bagaimana enaknya? Kalau bisa rapat keluarga memberikan pertimbangan yang jelas malam ini untuk dijadikan bahan pemikiran Fahmi. Sebab waktu mendesak, sebelum Fahmi balik ke Madinah harus ada kejelasan. Sidik sama Anto ada pendapat? Kedua saudara iparku itu menggeleng. Mereka tidak berani memberikan pendapatnya. Fahmi ingin mendengar pendapat ibu, kataku sambil menatap wajah ibuku. Aku berharap dari lisan ibu terbit kalimat yang memantapkan hatiku. Jujur, ibu sudah cocok sama Nurjanah. Tapi kedatangan Pak Kiai itu seperti barokah yang datang ke rumah kita, yang tidak bisa kita tolak. Ibu belum kenal seperti apa watak Neng Nuzula itu. Tapi ibu yakin karena Neng Nuzula itu dididik oleh keluarga yang sangat paham agama, pasti dia juga baik. Jadi anggap saja Nurjanah dan Nuzula sama-sama baik. Dan ibu lihat juga sama-sama cantik. Masing-masing punya kelebihan. Maka ibu tidak bisa menolak bahwa secara nasab Nuzula bernasab singa. Jadi ibu condong memilih Nuzula. Ibu hanya melihat belum tentu kesempatan besar seperti ini akan datang kepadamu dan hinggap di keluarga kita 2 kali. Semua mengangguk tanda setuju dengan perkataan ibu. Kalau bapak, intinya bapak sama dengan ibumu. Nurjanah dan keluarganya itu ibarat bulan purnama yang bersinar terang. Dia purnamanya desa ini. Pak Lurah orang paling terpandang di desa ini. Tapi Kiai Arselan dan keluarganya itu seumpama matahari. Kalau matahari datang, cahaya bintang dan terang purnama tenggelam. Jawab bapak. Tepat sekali, bapakmu itu selalu tegas dan pintar, pakai majas, pakai perumpamaan. Sudah tidak ada keraguan lagi hasil musyawarah malam ini. Tutup Pak D. Syakban. Hatiku belum benar-benar plong. Tapi pendapat ibu dan bapakku tidak bisa aku tolak. Kata-kata bapak ada benarnya. Kalau matahari datang, cahaya bintang dan terang purnama akan tenggelam. Yang jadi pertanyaan di hatiku paling dalam adalah tentang Nurjanah dan Nuzula. Apakah benar Nuzula itu adalah seumpama matahari dan Nurjanah terus diibaratkan purnama? Bicara mereka sebagai pribadi tanpa membawa pengaruh keluarga dan nasab. Bagaimana kalau yang matahari ternyata Nurjanah? Aku sempat mendiskusikan hasil itu dengan kakakku Ismi. Kakakku menjawab, kalau yang batin ia tidak tahu, tapi secara lahiriah. Nuzula kuliah, sedangkan Nurjanah murni pesantren. Lulus aliyah, Nurjanah terus menghafal Al-Quran di pesantren. Terus mengabdi di pesantren sampai sekarang. Jadi Nuzula mungkin lebih luas wawasannya. Akhirnya ibu memutuskan untuk mengajak bapak sowan ke Yosowilangun untuk mengiyakan tawaran keluarga Pak Kiai Arselan. Sebelum ke Yosowilangun, dengan bijak bapak menyampaikan semua yang terjadi kepada Pak Lurah. Beliau menyampaikan apa adanya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Lalu bapak minta pendapat Pak Lurah, bagaimana baiknya. Dan Pak Lurah adalah orang yang sangat lapang dadanya. Dengan senyum Pak Lurah menjawab, tawaran Pak Kiai itu baik sekali. Saya tahu diri Pak Mudin. Yang kita bicarakan adalah maslahat untuk umat. Fahmi yang lulusan Madinah lebih besar maslahatnya menikah dengan putri Pak Kiai Arselan daripada dengan Nurjanah. Kalaupun nanti Fahmi membuat pesantren di sini, itu jalannya lebih terbuka lebar jika menikah dengan putri Pak Kiai Arselan. Sudah teruskan rembuknya, saya ikut bahagia. Lalu adegan demi adegan berjalan dengan cepat. Bunyai Arselan mendesak agar akad nikah itu dilangsungkan 2 hari sebelum aku berangkat ke Madinah. Bapak dan ibu kalang kabut menyiapkan segala sesuatunya. Meskipun itu akad secara siri di kediaman Pak Kiai Arselan, tapi tetap saja bapak dan ibu merasa dari pihak pengantin harus memberikan mahar dan tetek bengek berupa seserahan untuk pengantin putri yang layak. Apalagi Pak Kiai Arselan juga dikenal sebagai orang berada. Ibu mempertimbangkan agar apa yang diberikan untuk Nuzula tidak kalah nilainya dengan apa yang didapat oleh kakak-kakak kandung Nuzula yang sudah menikah. Karena saat itu tabungan bapak dan ibu boleh dikata menipis dan aku sendiri tidak ada tabungan, maka terpaksa kebun keluarga di ujung tenggara desa dijual. Laku 40 juta rupiah. Uang itu untuk mahar dan untuk beli barang-barang untuk seserahan pengantin perempuan. Kakakku Ismin dan adikku Rahmi sampai membelinya di Malang. Sepatu untuk Nuzula, tas, baju, kerudung, dan lain sebagainya. Dibeli dan dihias, bahkan dibelikan yang harganya mahal.
Akhirnya di pagi yang sakral akad nikah itu terjadi di rumah Pak Kiai Arselan. Aku mengenakan setelan jas hitam, berhem putih dan berpeci hitam. Pak Kiai Arselan sendiri yang mengakad dengan bahasa Arab dan aku jawab dengan lancar. Mahar dan semua barang diberikan kepada Nuzula. Selesai akad, Pak Kiai Amir, adik Kiai Arselan, memimpin doa. Setelah acara sungkeman, Pak Kiai Arselan mengingatkan bahwa diriku dan Nuzula belum bisa bergaul layaknya suami istri. Aku mengangguk. Lalu aku mohon izin kepada Pak Kiai Arselan agar diperkenankan mengucap doa barokah untuk istriku dan sholat 2 rakaat. Pak Kiai Arselan mengizinkan. Bunyai mengantarkan diriku dan Nuzula yang memakai jilbab putih dan pakaian serba putih ke kamar Nuzula. Sampai di pintu, Bunyai kembali berpesan, hanya untuk berdoa barokah dan sholat. Aku dan Nuzula masuk kamar. Pintu aku tutup tapi tidak aku kunci. Nuzula menunduk kupandangi wajahnya. Kedua air matanya melalah di pipi. Kenapa menangis? Tanyaku. Nuzula diam, tidak menjawab. Mari kita sholat. Aku menghadap ke jendela bersiap untuk takbiratul ihram. Kiblatnya arah cermin. Lirih Nuzula meneruskan arah kiblat. Aku menghadap ke cermin yang cukup besar. Nuzula tampak di belakangku dengan kepala menunduk. Aku takbiratul ihram lalu sholat. Nuzula makmum. Selesai makmum, aku berdoa. Lalu aku menghadapkan wajahku ke wajah Nuzula yang masih duduk bersimpuh di lantai. Nuzula menunduk. Pipinya basah oleh air mata meski tidak terdengar isak tangis. Aku pegang dagunya agak sedikit mendongak, sehingga aku bisa melihat lebih utuh wajahnya. Nuzula manut, tapi kedua matanya tidak menatapku. Boleh aku membaca doa untukmu? Untuk kita? Nuzula mengangguk, lalu telapak tangan kananku memegang ubun-ubun kepalanya dengan bergetar. Lalu aku berdoa. Allahumma inni as'aluka bin khairiha wa khairi ma jabaltaha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha. Selesai berdoa, aku melangkah hendak keluar kamar. Nuzula juga berdiri. Kami berdiri berhadapan. Sesaat aku pandangi dia. Kali itu dia menatapku sesaat lalu menunduk. Hatiku berdesir hebat. Selama ini aku selalu menjaga pandangan. Berusaha mati-matian tidak memandang perempuan kecuali ibu dan saudari sekandungku. Selama ini aku juga berusaha mati-matian menjaga hatiku agar tidak sampai jatuh cinta kepada perempuan yang tidak halal. Dan kini aku sudah halal untuk memandang dan mencintai seorang perempuan. Perempuan itu ada di hadapanku. Nuzula kembali menunduk, tapi aku tetap menikmati wajahnya. Aku halal menikmati wajahnya. Perjanjianku dengan mertuaku adalah aku tidak bercampur layaknya suami istri. Aku memegang lagi dagunya. Ku angkat wajahnya. Dia memandangi wajahku.